Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Bisnis tahun 2017 yang akan membahas chapter 7 dan beranggotakan Dewi Amal Probosini, Muhammad Alfi, dan Novi Dewi Mustafa. Praktisi PR harus selalu memahami implikasi hukum dari isu apapun yang melibatkan mereka, dan posisi hukum perusahaan harus selalu menjadi perhatian pertama. Perbedaan mendasar pengacara versus hubungan masyarakat. Pengacara menasihati klien apa yang mereka harus lakukan dengan benar di dalam pernyataan yang sesuai dengan persyaratan hukum untuk membela diri di pengadilan. Sedangkan penasihat humas yaitu bukan memberikan masukan mengenai apa yang klien harus lakukan, tetapi apa yang dapat mereka lakukan untuk membela diri di pengadilan yang berbeda, pengadilan opini publik. Lalu ada aliansi yang tidak mudah. Dari sudut pandang hukum, biasanya semakin sedikit yang dikatakan organisasi sebelum waktunya di pengadilan, semakin baik. Dengan begitu, oposisi tidak bisa mendapatkan amunisi baru yang akan menjadi bagian dari catatan publik. Lalu ada dari sudut pandang PR. Mungkin masuk akal untuk publik lebih awal aktif, terutama jika integritas atau kredibilitas organisasi dipanggil ke publik. Lalu ada amandemen pertama. Amandemen pertama adalah landasan kebebasan berbicara dalam masyarakat kita. Ini apa yang membedakan negara-negara demokratis dari banyak negara lain. Setiap diskusi tentang hukum dan hubungan masyarakat harus dimulai dengan amandemen pertama, yang menyatakan Kongres tidak akan membuat hukum meringkas kebebasan berbicara atau tekan. Jadi, amandemen pertama adalah tanggung jawab untuk profesi public relation. Lalu yang ketiga ada hukum pencemaran nama baik. Hukum yang mengatur privasi seseorang memiliki implikasi yang signifikan bagi jurnalis dan komunikator lainnya, seperti profesional public relation, khususnya hukum mengenai fitnah dan perguncingan umumnya dikenal sebagai hukum pencemaran nama baik oleh media. Nah, ini di konsepnya yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini ada agar pencemaran nama baik dibuktikan, menggugat harus diverifikasi termasuk yang berikut. Jadi, pencemaran nama baik adalah istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan fitnah atau kebohongan tertulis atau tercetak dan perguncingan kebohongan yang diucapkan. Agar pencemaran nama baik dapat dibuktikan, penggugat harus meyakinkan pengadilan bahwa syarat-syarat berikut telah terpenuhi. Beberapa diantaranya yaitu kebohongan dikomunikasi secara tertulis melalui siaran atau media elektronik lainnya. Yang kedua itu, orang yang menjadi subjek kebohongan diketahui atau dapat dengan mudah diidentifikasi. Lalu yang ketiga itu, orang yang teridentifikasi menderita kerugian dalam bentuk materi, kehilangan reputasi, atau penderitaan mental. Selanjutnya, hukum perdagangan dalam orang. Setiap profesional PR harus mengetahui undang-undang yang mengatur organisasinya dan industri. Setiap perusahaan publik memiliki kewajiban untuk terus terang, komprehensif, dan segera dengan segala informasi yang dianggap material. Pengumuman material adalah salah satu yang dapat menyebabkan investor membeli, menahan, atau menjual saham. Selanjutnya, hukum keterbukaan informasi. Saat ini dalam lingkungan merger, pengambil alihan, konsolidasi, dan gencarnya rumor yang beredar di sekitar mereka, pengetahuan hukum pengungkapan, kepekaan terhadap pengungkapan persyaratan, dan bias terhadap pengungkapan daripada menahan materi informasi adalah atribut penting dari pejabat hubungan masyarakat. Selanjutnya, hukum etika. Undang-undang tentang perilaku etis yang salah dalam masyarakat telah cukup berhasil selama 2 dekade terakhir. Contoh kasus yaitu almarhum Wakil Kepala Gunung Putih Staf Michael K. Deaver, seorang profesional PR terkenal, ditemukan bersalah atas sumpah palsu atas kegiatan lobi, didenda $100.000.
dan dihukum untuk layanan masyarakat. Pada 2005, politikus PR profesional Michael Scanlon, rekan pelobi Bangkok Jack Abramov juga dihukum waktu yang sulit sebagai hasil dari konspirasi untuk menyuap pejabat publik. Pada 2012, Gubernur Nikki Haley dari South Carolina dibebaskan dari tuduhan itu dia melanggar aturan etika ketika dia menjadi warga negara dan melobi atas nama dua bisnis tempat dia bekerja. Selanjutnya, hukum hak cipta. Hukum hak cipta memberikan dasar otomatis perlindungan bagi penulis, apakah naskah terdaftar dengan hak cipta kantor atau bahkan diterbitkan. Undang-undang hak cipta memberi pemilik hak cipta hak eksklusif untuk bereproduksi dan memberi wewenang kepada orang lain untuk mereproduksi karya, menyiapkan karya turunan berdasarkan pada materi berhak cipta, dan melakukan atau menampilkan karya secara publik. Hukum Internet. Internet telah mengubah aturan untuk hukum yang mempengaruhi kebebasan berbicara. Sebagai contoh, ucapan yang bisa diterima dengan sempurna jika diucapkan di taman umum secara konstitusional dapat dilarang saat disiarkan dari truk yang sehat. Selanjutnya, saya Novindi Mustafa akan melanjutkan materi mengenai hukum sensor. Pada tahun 1998, Kongres meloloskan Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak-anak, di mana undang-undang ini merinci apa yang harus dimasukkan oleh operator situs web dalam kebijakan privasi, kapan dan bagaimana untuk mencari persetujuan yang dapat diverifikasi dari orang tua atau wali, dan tanggung jawab operator harus melindungi privasi dan keamanan anak-anak secara online, termasuk pembatasan pada pemasaran kepada mereka yang berusia di bawah 13 tahun. Sementara, anak-anak di bawah 13 tahun dapat secara hukum memberikan informasi pribadi dengan izin orang tua mereka. Selanjutnya ada kekayaan intelektual. Kasus yang menarik perhatian dunia pada tahun 2001 yaitu kasus Napster. Napster ini adalah aplikasi populer yang memungkinkan pengguna untuk bertukar file musik. Karena Napster menjalankan bertukar file melalui server pusat, hal tersebut menjadi sasaran empuk undang-undang. Pada akhirnya, protes untuk Napster yang dipimpin oleh para pembela logam berat, Metallica, dan didukung oleh perusahaan musik besar, meyakinkan pengadilan bahwa perusahaan itu melanggar perlindungan hak cipta kekayaan intelektual. 2 tahun kemudian, industri rekaman melancarkan perang habis-habisan terhadap mereka yang mengunduh kekayaan intelektual tanpa membayar. Selanjutnya ada hukum penipuan elektronik. Penipuan elektronik tidak hanya sulit untuk berhenti, tetapi juga sulit untuk didefinisikan, setidaknya secara hukum. Seringkali itu tergantung pada perusahaan yang mengawasi internet itu sendiri. Melalui kebijakan yang jelas bahwa akses internet dan email tetap menjadi milik perusahaan, dan aturan tentang penggunaan email dan situs web yang tidak berfungsi pada perusahaan. Next, ada hukum media sosial. Munculnya jejaring sosial telah memperkenalkan dimensi hukum lain ke internet. Sebagaimana dicatat, SEC telah bergerak dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkenalkan pengungkapan baru aturan yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya untuk menyebarluaskan informasi asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir ada litigasi hubungan masyarakat. Menurut seorang penasihat yang bekerja secara eksklusif dengan litigasi, ada 7 kunci untuk visibilitas litigasi. Yang pertama, pelajari prosesnya. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat harus memahami panduan mengenai kasus tersebut dan temuan-temuan ke depannya. Yang kedua, ada kembangkan strategi pesan. Dalam hal ini, kita harus memikirkan apa yang harus dikatakan dalam setiap tahap persidangan untuk memastikan pers dan publik tetap fokus pada pesan kunci dari klien. Yang ketiga, selesaikan dengan cepat. Yang keempat, antisipasi variabel tokoh berpengaruh. Jadi di sini seringkali di dalam kasus yang menjadi sorotan publik semua pihak ikut terlibat. Ada juri, komentator, juri ahli terpilih, psikolog, dan lainnya. Selalu antisipasi semua hal yang dapat dikatakan, diduga, dan diperdebatkan mengenai kasus tersebut. Cobalah untuk selalu siap dengan segala kemungkinan. Selanjutnya, jaga agar fokus tetap positif. Yang keenam, ada coba negosiasikan kembali atau coba selesaikan lagi.
Nah, sekali lagi, hal ini harus menjadi strategi utama bagi visibilitas proses hukum untuk mengakhiri penderitaan dan menghindari dokumentasi di berkas hukum. Dan yang terakhir, lawan secara baik atau bertarunglah dengan baik. Hal ini akan memberikan kedua belah pihak kesempatan yang lebih besar untuk akhirnya menyelesaikan masalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada materi atau pertanyaan terhadap kelompok kami bisa didiskusikan nanti ketika diskusi di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.